Baik, pagi ini kita melanjutkan lagi seminar PKL yang dikonversi menjadi 20 SKS, kegiatan PKL MPKM. Hari ini ada 3 presenter mahasiswa, yaitu Alifa, Emily, dan Okta yang akan mempresentasikan hasil PKL-nya di PT Kodam. Ada Emily, Alifa, dan Okta akan bersamaan atau satu-satu? Saya dan Emily bareng Ibu kalau Okta terpisah. Oke, silakan dimulai ya. Baik Ibu, saya izin share screen ya Ibu. Saya izin memulai ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurudin Budiman MSI selaku pembimbing lapangan PKL. Yang saya hormati Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI selaku dosen pembimbing PKL sekaligus dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan serta koordinator program studi kimia. Dan yang saya hormati teman-teman semua yang telah hadir dalam acara seminar PKL pagi ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Alifa Syairah, bersama dengan rekan saya, Emily Priscilia, akan mempresentasikan laporan akhir hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang telah kami lakukan di PT Cornell Bersaudara Kemindo. Adapun topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai profil perusahaan, waktu dan tempat pelaksanaan PKL, deskripsi kegiatan PKL, dan proyek akhir. Yang pertama mengenai profil perusahaan, PT Cornell Bersaudara Kemindo merupakan perusahaan perwakilan Cornell Company yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat, yang reputable di dunia internasional sebagai pengimpor, pengekspor, agen, dan distributor berbagai macam bahan kimia dan bahan baku di Asia Pasifik. Pada awalnya, PT Cornell Bersaudara Kemindo ini merupakan industri yang bergerak di bidang penjualan bahan baku cat dan tinta, kemudian dikembangkan dan diperluas sebagai pemasok bahan baku lainnya seperti plastik, karet, serta bahan baku untuk makanan. Dan hingga saat ini, bidang serta pasar utama dalam industri ini terdiri dari food and nutrition, personal and home care, dan industrial solution. Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan PKL, pertama, untuk alamat PT Cornell Bersaudara Kemindo ini berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PT Cornell ini memiliki 3 bidang utama yaitu food, personal home care, dan industrial solution. Sehingga terdapat 3 laboratorium di PT Cornell ini. Namun, untuk kegiatan PKL sendiri itu hanya dilakukan di laboratorium industrial solution. Dan waktu pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan dari bulan Agustus hingga Desember, dari hari Senin sampai Jumat, dan dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan. Berikut ini merupakan beberapa ilustrasi dari kegiatan yang telah kami lakukan selama menjalani PKL. Yang pertama yaitu membuat cat. Di sini banyak hal yang kami pelajari dalam membuat cat, seperti dimulai dari penimbangan bahan-bahannya, kemudian cara memasukkan bahan-bahan tersebut, yang mana dalam mencampurkan semua bahan baku hingga menjadi suatu cat itu melalui beberapa tahap. Dan terdapat urutannya, seperti dimulai dari pelarutnya terlebih dahulu, kemudian pengentalnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah cat selesai dibuat, cat tersebut disaring dan siap untuk dilakukan berbagai pengujian. Sebelumnya terdapat disclaimer bahwa Laboratorium Industrial Solution di PT Cornell tempat kami melaksanakan PKL ini merupakan laboratorium aplikasi, bukan produksi. Sehingga dalam membuat cat di sini itu hanya dilakukan dalam skala kecil seperti 300 gram, 500 gram, atau 1 kilogram, yang kemudian dilakukan berbagai aplikasi dan pengujian. Selanjutnya, seperti dalam ilustrasi pada slide, kami juga membuat film dari cat yang pasti dengan menggunakan instrumen yang ada di sana. Selain itu, beberapa pengujian yang kami lakukan itu ada solid content, yaitu pengujian kadar padatan total. Jadi nanti suatu sampel cat diuapkan di dalam oven, namun sebelumnya ditimbang terlebih dahulu berat cat sebelum dan setelah diuapkan dalam oven, hingga nantinya didapatkan persentase kadar padatan total dari cat tersebut.
Kemudian ada juga pengujian opacity atau daya tutup cat. Jadi cat diaplikasikan di atas kertas khusus atau disebut opacity chart, kemudian ditunggu hingga mengering dan dilihat seberapa besar kemampuannya untuk menutup bagian opacity chart. Selain itu, terdapat scrub test atau uji daya gosok, yaitu untuk menguji kekuatan daya rekat suatu cat ketika digosok. Dan terdapat juga pengujian viskositas, yaitu untuk menguji tingkat kekentalan dari suatu cat. Selanjutnya adalah proyek akhir yang diberikan. Proyek akhir yang kami lakukan di sini itu berjudul Studi Penggantian Polimer Sintetik dengan Bahan Makanan dan Bahan Daur Ulang. Bagian pertama yaitu terkait pendahuluan. Untuk latar belakangnya, jadi bahan-bahan kimia yang mudah menguap termasuk ke dalam kategori polutan volatile organic compounds atau VOC, merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. 3 industri sebagai penyumbang VOC terbesar adalah pembangkit listrik berdasarkan bahan bakar fosil, industri kimia, industri coating, dan farmasi. Usaha yang sedang dilakukan sebagai solusi dari permasalahan pemanasan global ini adalah Perjanjian Paris atau Paris Climate Agreement pada tahun 2015 yang merupakan kesepakatan internasional yang dibuat dalam rangka menghadapi perubahan iklim yang mewajibkan para negara industri dan negara maju untuk mencapai nol bersih emisi pada tahun 2050. Dalam industri coating, cat memberikan fungsi dekoratif, pelindung, dan fungsi khusus lainnya. Kinerja lingkungan dari cat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah bahan yang digunakan dalam pembuatan cat. Salah satunya adalah penggunaan bahan perekat atau yang disebut sebagai binder dalam pembuatan cat. Saat ini, dalam pembuatan cat water-based, digunakan resin akrilik sebagai binder. Resin akrilik merupakan turunan akrilik atau asam metakrilat yang berasal dari minyak bumi, yang mana dari pengambilan, pengolahan, hingga penggunaan minyak bumi itu sendiri merupakan penyumbang emisi karbon terbesar. Oleh karena itu, untuk mencapai nol bersih emisi pada tahun 2050, perlu dilakukan penggantian atau pengurangan penggunaan produk minyak bumi yang sifatnya sintetik dan toksik dengan bahan yang lebih aman bagi kesehatan dan lingkungan serta berkelanjutan. Yang diantaranya dapat dilakukan penggantian dengan plant-based atau dengan bahan makanan yang berbasis bahan alam. Dalam proyek ini digunakan gula dan tepung terigu, dan penggantian dengan bahan daur ulang, yang mana dalam proyek ini digunakan polivinyl butiral atau PVB. Selanjutnya terkait beberapa tinjauan pustaka dan perumusan hipotesa. Yang pertama terkait cat. Cat merupakan cairan dengan viskositas dan waktu pengeringan yang ditentukan oleh formulasi untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan untuk memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan tersebut. Biasanya terdiri dari zat pengikat atau binder, pigmen, dan pelarut yang dapat diaplikasikan dalam lapisan yang relatif tipis dan berubah menjadi lapisan kontinu buram tipis atau yang disebut sebagai film. Kemudian binder, zat pengikat atau binder merupakan bahan yang berfungsi mengikat partikel pigmen membentuk lapisan film cat dan membuat cat merekat pada permukaan, mengatur tingkat kekerasan serta kelenturan film. Jenis binder yang digunakan dalam suatu formula cat akan sangat menentukan performa cat yang dihasilkan, seperti ketahanan saat digosok, retensi warna atau pigmen, dan adesi atau daya lekatnya. Binder dibuat dari material bernama resin yang dapat berasal dari bahan alami maupun sintetik berupa polimer. Selanjutnya terkait gula. Gula adalah sukrosa, adalah senyawa organik terutama golongan karbohidrat. Sukrosa juga termasuk disakarida yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen D-glukosa dan D-fruktosa. Sifat lengket dari gula diharapkan dapat meningkatkan lekatan antara partikel dalam cat, sehingga diharapkan dapat menggantikan akrilik sebagai binder. Dan untuk tepung atau pati merupakan polisakarida yang terdiri dari unit anhidroglukosa siklik dan di setiap unit mengandung 3 hidroksil. Hidroksil dalam molekul pati dapat membentuk ikatan hidrogen dan menghasilkan gaya antar molekul yang kuat, sehingga tepung diharapkan dapat meningkatkan lekatan antar partikel dalam cat dan dapat menggantikan akrilik sebagai binder. Selanjutnya ada RPVB atau recycled PVB. Jadi ini merupakan polimer PVB atau polivinyl butiral hasil daur ulang, di mana berasal dari kaca laminasi atau kaca depan mobil. Jadi untuk menggunakan RPVB ini kenapa? Karena akumulasi kaca depan mobil bekas yang sudah tidak terpakai itu sangat besar, sehingga ada beberapa perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan teknologi untuk
memulihkan PVB atau polivinil butiral dari kaca depan mobil ini, sehingga pada proses daur ulang kaca depan, kacanya nanti dipisahkan dari interlayer PVB, sehingga nanti PVB-nya akan diambil untuk dijadikan PVB daur ulang atau recycle PVB. Jadi ada salah satu perusahaan yang mengkhususkan diri untuk membuat polimer PVB ini, yaitu Sharp Solution, di mana pembuatan PVB dari perusahaan ini itu sudah memenuhi konsep sustainability and circular economy. Selain itu, dia menggunakan 25% plasticizer dari triethylene glycol bis 2 ethylene hexanoat, di mana ini merupakan plasticizer yang tidak termasuk VOC atau volatile organic compounds. Selanjutnya ada perumusan hipotesa. Jadi berdasarkan penelitian atau proyek akhir ini, yang pertama, kami merumuskan hipotesa bahwa substitusi binder akrilik dengan polivinil butiral hasil daur ulang atau RPCB, gula dan tepung terigu itu dapat diterapkan untuk produk cat. Dan yang kedua, penggunaan polivinil butiral hasil daur ulang atau RPCB, gula dan tepung terigu sebagai binder akan menunjukkan hasil performa atau kinerja yang baik bagi produk cat. Selanjutnya yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pengukuran kandungan padatan binder. Jadi seperti yang telah dijelaskan secara singkat oleh Alifa, jadi nanti pertama-tama kita akan menimbang wadah dan menimbang sampel atau di sini itu binder, di mana nanti akan dinyatakan sebagai MW untuk massa wadahnya dan untuk massa bindernya akan dinyatakan sebagai MB. Dan massa wadah dan bindernya nanti akan ditimbang kembali sebagai massa akhir, di mana wadah yang telah diisi dengan binder akan dimasukkan dalam oven dengan temperatur 150 derajat Celcius dan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit nantinya akan dikeluarkan dari oven dan didiamkan atau didinginkan pada suhu ruang selama kurang lebih 15 menit dan ditimbang massa akhir atau massa ketika bindernya sudah kering atau seluruh fasa air yang ada di dalam binder itu telah menguap dan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian viskositas atau kekentalan dari suatu cat. Jadi nanti sampel catnya akan ditempatkan dalam gelas kimia sebagai wadah, dan viskositas ini akan diukur dengan menggunakan dua jenis viskometer, yaitu ada viskometer LV DV12 Pro dan KU2, lalu diposisikan spindle agar tercelup hingga tanda batas. Jadi spindle ini merupakan media atau salah satu instrumen yang tersedia di viskometer guna untuk mengukur gaya atau torsi yang dibutuhkan untuk mengaduk suatu sampel cat. Lalu pada pengukuran ini ditunggu kurang lebih 2 menit dan dicatat dan dievaluasi hasil yang diperoleh. Lalu ada pengujian gloss atau kilap. Jadi sampel cat akan di-apply atau di-draw down menggunakan aplikator atau paint applicator machine dan aplikator 4 sisi, yang mana dari keempat sisi akan digunakan ketebalan 100 mikrometer dan ini tuh di-apply di atas panel kaca. Lalu selanjutnya setelah di-apply akan terbentuk paint film, yang mana paint film ini akan dibiarkan mengering selama 24 jam. Lalu nilai kilapnya akan diukur menggunakan gloss meter. Selanjutnya dicatat dan dievaluasi hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga ada pengujian opacity atau nilai tutup dari suatu cat. Jadi sampel catnya juga sama di draw down, namun pada opacity chart dengan menggunakan aplikator 60 mikrometer. Lalu akan terbentuk paint film dan dibiarkan mengering kurang lebih 24 jam. Selanjutnya diamati hasil yang diperoleh secara visual. Selanjutnya ada pengujian scrub atau digosok. Jadi sampelnya juga di draw down pada panel yaitu black scrub test panel menggunakan wire wound rod applicator 70 mikrometer dan terbentuk paint film, yang mana dibiarkan mengering selama kurang lebih 7 hari. Dan setelah mengering, panel yang tadi digunakan itu ditempatkan pada alat tes daya gosok, yang mana merupakan, atau namanya itu abrasion tester, di mana pada alat ini tuh terdapat brush atau sikat, yang nantinya pada sikat ini akan dilumuri atau diberikan scrub media, gunanya itu untuk mempercepat kerusakan dari gaya gosok ini sebanyak 3 gram. Lalu alatnya dinyalakan dan diamati serta dicatat siklus ketika paint filmnya habis tergosok dan latar belakang hitamnya itu sudah terlihat. Selanjutnya ada pengujian sudut kontak. Jadi pada pengujian sudut kontak ini digunakan panel kaca dari uji kilap, yang mana tadi kan di uji kilapnya itu udah ada paint filmnya. Nah, pada paint filmnya itu diteteskan 1 tetes diamine water menggunakan pipet tetes pada permukaannya, lalu didiamkan selama kurang lebih 15 detik, kemudian diambil gambar dan dicetak gambarnya. Lalu pada gambar kita tarik garis dan kita ukur sudut yang dibentuk dari tetesan air tersebut. Lalu untuk pengujian selanjutnya ada pengujian elongasi, yang mana
Pengujian ini menggunakan film atau paint film dengan ketebalan 200 mikrometer. Setelah itu dipotong dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm dan ditempatkan pada alat elongation tester, di mana panjang awal dari film ini adalah 2 cm. Lalu pada alat diputar handle hingga filmnya terputus. Nanti panjang ketika filmnya terputus itu dinyatakan sebagai panjang akhir atau PT. Lalu untuk persen elongasi akan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian penyerapan air, jadi sama digunakan film dengan ketebalan 200 mikrometer, yang mana dipotong dengan ukuran 2 cm x 2 cm, dan ditimbang massa awal dari film ini. Lalu, film nantinya akan ditempatkan ke dalam toples berisi air dan ditutup dengan rapat. Lalu, setelah 24, 48, dan 120 jam, ditimbang kembali massa film yang dinyatakan sebagai MT. Dan persentase penyerapan air akan dihitung menggunakan persamaan yang ada di layar. Dan selanjutnya ada pengujian soiling atau pengujian daya pembersihan dari suatu cat. Jadi, dry pen film dengan ketebalan 200 mikrometer pada opacity chart akan di draw down karbon hitam, yang mana karbon hitam ini berfungsi sebagai pengotor dengan ketebalan 100 mikrometer secara horizontal dan didiamkan selama 3 hari. Lalu dibersihkan pengotor atau karbon hitam ini menggunakan air mengalir dan diamati secara visual daya pembersihan dari masing-masing sampel. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama untuk proyek saya sendiri itu recycle PVB sebagai binder. Yang pertama ada pengukuran kandungan padatan binder yang mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. Jadi untuk ketiga sampel yang digunakan yaitu ada binder akrilik dan 2 binder PVB dengan 2 nama dagang yang berbeda. Jadi kandungan padatan ini sendiri seperti yang telah dijelaskan itu merupakan total padatan yang tersisa pada bahan uji, dalam hal ini itu binder, setelah seluruh bahan yang mudah menguap atau fase airnya dihilangkan melalui perlakuan pemanasan pada suhu tertentu hingga masanya nanti konstan. Jadi pada pengukuran kandungan padatan ini, kandungan padatan dari binder yang digunakan dapat dilihat bahwa akrilik itu memiliki kandungan padatan terbesar dibandingkan dengan RPVB, yang mana hal ini menjadi dasar untuk menyamakan kandungan padatan dari binder RPVB agar dapat setara dengan binder akrilik, yang mana binder akrilik ini bertindak sebagai standar, sehingga total kandungan aktif binder nantinya dari ketiga sampel itu pada masing-masing formulasi cat adalah sama. Selanjutnya setelah diperoleh kandungan padatan, maka akan terlihat bahwa binder akrilik itu kan memiliki nilai lebih tinggi, sehingga nantinya akan dilakukan perhitungan yang mana setelah dilakukan perhitungan akan diperoleh formulasi sebagai berikut, di mana untuk cat standar dengan binder akrilik itu digunakan kandungan binder 80 gram dan untuk airnya itu 95,33 gram. Lalu untuk sampel T1 atau dengan menggunakan recycled PVB dengan jenis NATO nama dagang yang pertama itu digunakan sebanyak 84,06 gram, yang mana nantinya akan disetarakan ke kandungan airnya, yang mana kandungan airnya jadi berkurang menjadi 91,27 gram, begitu pula dengan sampel T2. Selanjutnya ada pengujian viskositas, yang mana hasil dari pengujian viskositas dapat dilihat pada tabel 3. Jadi, untuk berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa viskositas dari sampel T1 itu menghasilkan nilai tertinggi, yang mana nilai viskositas yang tinggi ini dipengaruhi oleh kandungan padatan yang terdapat dalam suatu cat, di mana hal ini kalau misalnya viskositasnya sudah tinggi, berarti bisa mengurangi penggunaan pengental dalam formulasi cat. Dan pada tabel ini terdapat 2 jenis hasil viskositas yang mana terlihat bahwa hasilnya itu cukup berbeda, yang mana hal ini tuh disebut sebagai fenomena thixotropi atau keadaan di mana cat mengalami penurunan viskositas akibat gaya geser konstan dan akan kembali memulihkan viskositasnya ke keadaan semula. Jadi semakin besar gaya geser atau tegangan geser, maka nantinya nilai viskositas unipolar itu akan semakin kecil. Selanjutnya ada pengujian opacity, di mana hasil dari pengujian dapat dilihat pada gambar 1, dan untuk hasil penilaiannya dapat dilihat pada tabel 4, yang mana pada hasil diperoleh daya tutup dari cat standar atau yang menggunakan binder akrilik itu menunjukkan performa terbaik, di mana mampu menutupi latar belakang dari opacity chart lebih baik dibandingkan dengan kedua sampel cat lainnya. Jadi, daya tutup yang baik itu dapat mengurangi
penambahan lapisan cat yang diaplikasikan pada permukaan substrat. Jadi, kalau misalnya tutupnya udah baik, bisa lebih sedikit kuantitas cat yang ditambahkan untuk melapisi suatu permukaan atau substrat. Jadi kemampuan daya tutup dari suatu cat itu diakibatkan oleh kemampuan penghamburan cahaya dari partikel-partikel pigmen, dan oleh karena itu binder akrilik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengikat partikel-partikel pigmen dalam cat dan menahannya di permukaan substrat, sehingga nantinya akan memberikan daya tutup yang lebih baik yang dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya ada pengujian kilap, yang mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 5. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh, cat standar atau yang menggunakan binder akrilik itu menunjukkan nilai kilap yang paling baik, di mana semakin banyak sinar yang dipantulkan oleh suatu paint film, maka semakin tinggi nilai kilap yang dihasilkan. Dan hal ini mengartikan bahwa partikel-partikel pigmen pada sampel binder akrilik atau cat standar itu mampu menyebarkan partikel-partikel pigmen secara merata, dan binder itu mampu mengikatnya dengan baik, sehingga nantinya jumlah cahaya yang dipantulkan oleh paint film dari cat standar itu ke mata pengamatnya lebih banyak, sehingga dapat menghasilkan kilap yang lebih banyak pula. Selanjutnya ada pengujian daya gosok atau scrub. Jadi hasilnya dapat dilihat pada tabel 6, yang merupakan data siklus scrub dari ketiga sampel cat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat terlihat juga bahwa paint film atau film yang dihasilkan dari cat standar itu membutuhkan siklus yang lebih banyak untuk habis tergosok, yang mana hal ini mengartikan bahwa cat standar yang menggunakan binder akrilik itu memiliki ketahanan gosokan yang lebih baik dibandingkan dengan kedua sampel cat lainnya. Dan fenomena ini tuh menunjukkan bahwa binder akrilik itu lebih baik dalam meningkatkan kemampuan adhesi atau daya rekat pada cat standar, sehingga nantinya cat dapat menempel pada permukaan substrat dengan lebih baik. Selanjutnya pengujian sudut kontak, yang mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 7. Jadi sudut kontak sendiri itu merupakan pengukuran kuantitatif terhadap pembasahan suatu padatan oleh cairan. Dan ketika sudut kontak antara permukaan substrat dan catnya itu tinggi, maka akan mengartikan bahwa penyebaran cat itu buruk pada permukaan substrat dan lapisannya jadi tidak seragam. Dan jika sudut kontak antara permukaan substrat dan airnya rendah, maka perlakuan permukaan dapat dikatakan berhasil. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, itu nilai-nilai sudut kontak dari ketiga sampel cat itu masih berada di hasil yang optimal atau hasil yang baik, di mana hasilnya itu masih di bawah 90 derajat. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa proses pembasahan yang tadi itu berjalan dengan baik dan permukaan substratnya bersifat hidrofilik. Nah, sifat hidrofilik ini mengacu pada kemudahan nantinya suatu paint film atau cat itu membersihkan dirinya dari kotoran. Dan ketiga sampel binder ini atau sampel cat ini nantinya dikatakan akan menunjukkan tingkat adhesi yang baik, di mana adhesi ini tuh menggambarkan ukuran tingkat pembasahan cat ke substrat dan kekuatan ikatan yang terbentuk antara polimer atau binder dengan substrat atau permukaan. Selanjutnya ada pengujian elongasi, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 8. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sampel T1 dengan binder PVB atau polivinil butiral itu mengalami pertambahan panjang yang paling besar, di mana besarannya itu 161,67% untuk pertambahan panjangnya, di mana hal ini menunjukkan bahwa sampel T1 itu memiliki tingkat elastisitas yang paling besar dibandingkan dengan kedua sampel lainnya, di mana mampu menahan kekuatan tarik lebih baik dibandingkan dengan sampel lainnya. Lalu selanjutnya ada pengujian penyerapan air yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 9. Jadi untuk ketiga sampel ini terlihat bahwa hasil yang paling baik ditunjukkan oleh cat standar. Hal ini tuh didasarkan pada kemampuannya dalam mengurangi penyerapan air dari waktu ke waktu yang diuji. Jadi kenapa kalau penyerapan air itu berkurang itu lebih baik? Karena fenomena penyerapan air oleh cat ini menyebabkan difusi air ke dalam cat. Jadi sehingga nantinya akan menimbulkan kehilangan daya rekat atau adhesi antara lapisan dan substrat, serta akan menimbulkan pertumbuhan mikroorganisme apabila penyerapan catnya itu semakin banyak, sehingga dapat ditunjukkan bahwa semakin sedikit air yang terserap akan semakin baik bagi kekuatan cat yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir ada pengujian soiling atau daya pembersihan, yang mana hasilnya dapat dilihat pada gambar 2. Jadi untuk paling kiri itu ada sampel T2, untuk gambar yang tengah itu ada sampel standar,
Dan yang paling kanan itu ada sampel T1. Berdasarkan hasil yang diperoleh, cat standar memiliki kemampuan pembersihan yang lebih baik dibandingkan dengan kedua sampel lainnya. Yang mana hal ini itu didasarkan pada proses pembasahan dan sifat hidrofilik dari cat standar yang baik. Yang mana tadi sudah dijelaskan di pengujian sudut kontak, yang mana sifat hidrofilik ini nanti mengacu pada kemudahan dalam pembersihan suatu cat dari kotoran. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan dari proyek akhir yang saya lakukan, yaitu terkait penggunaan gula dan tepung terigu sebagai binder. Yang pertama, hasil uji kadar padatan total. Di sini didapatkan bahwa akrilik memiliki kadar padatan total 50%, sementara untuk gula dan tepung terigu itu, untuk gula memiliki 99,99% atau hampir 100, dan tepung memiliki kadar padatan 89%. Nah, kandungan padatan total dari gula dan tepung ini nantinya akan disetarakan dengan akrilik yang bertindak sebagai standar. Karena gula dan tepung memiliki kadar padatan total yang lebih tinggi dari akrilik, maka untuk menyetarakannya dibuat menjadi larutan gula dan larutan tepung, sehingga total kandungan aktif binder dalam masing-masing formulasi cat bisa sama. Berikut ini merupakan formulasi cat yang digunakan setelah didapatkan perhitungan dari solid content. Untuk gula, karena gula itu memiliki solid content yang hampir 100%, maka untuk penggunaannya itu digunakan 5%, 10%, 15%. Jadi karena akriliknya digunakan bindernya 80 gram, maka untuk gula 5% digunakan 5% dari 80 gram itu 4, dan seterusnya. Kemudian untuk tepung, karena tepung jika dijadikan 50%, tepung tidak bisa larut sempurna dalam air, maka digunakan maksimum tepung itu dapat larut dalam air, sehingga didapatkan perbandingan tepung dan air itu 60 dan 40 gram. Sehingga untuk menyetarakannya, penggunaan tepung itu di-adjust lagi bagian pelarutnya atau penggunaan airnya. Selanjutnya merupakan hasil uji dari viskositas. Dari hasil yang didapatkan, penggunaan gula dan tepung terigu dalam cat meningkatkan kekentalan atau viskositas cat. Namun semakin banyak penggunaan gula, viskositasnya menurun. Sementara pada penggunaan tepung, semakin banyak penggunaan tepung, viskositas meningkat atau cat semakin kental. Sehingga pada penggunaan tepung dapat juga bertindak sebagai pengental, dan penggunaan thickener atau pengental dapat dikurangi dalam formulasi tepung. Selanjutnya merupakan hasil dari uji daya kilap. Hasil uji daya kilap menunjukkan bahwa pada penggunaan binder akrilik memiliki kilap yang paling tinggi, yang berarti partikel pigmen tersebar secara merata dalam cat dan diikat dengan baik oleh binder akrilik, sehingga menghasilkan kilap yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan gula dan tepung sebagai binder. Selanjutnya adalah hasil uji daya tutup atau opacity. Pada penambahan gula sebagai binder, cat standar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengikat partikel pigmen dalam cat dan menahannya di permukaan substrat. Terlihat dari gambar kedua, terdapat perbedaan pada garis kedua yang merupakan cat standar yang berbinder akrilik dengan garis lainnya yang merupakan cat dengan gula. Sementara pada penggunaan tepung, dapat dilihat pada gambar pertama di sebelah kiri, daya tutup cat dengan tepung sebagai binder memiliki visual daya tutup yang sama atau tidak terlihat perbedaan garis yang signifikan seperti pada gula. Selanjutnya merupakan hasil dari uji sudut kontak. Penambahan gula dan tepung menyebabkan sudut kontak semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan gula dan tepung terigu menyebabkan cat bersifat semakin hidrofilik. Selanjutnya merupakan hasil dari uji daya gosok atau scrub test. Dapat dilihat bahwa binder akrilik yang berperan sebagai cat standar memiliki hasil scrub yang paling tinggi, sehingga binder akrilik masih lebih baik dalam meningkatkan kemampuan adhesi atau daya rekat. Kemudian penggunaan larutan gula 5% dan 10% memiliki daya rekat yang tidak terlalu jauh berbeda dari binder akrilik. Dan semakin banyak penggunaan tepung, dapat dilihat dari hasil uji daya gosoknya, semakin banyak penggunaan tepung, daya gosok cat semakin menurun. Selanjutnya merupakan kesimpulan yang dari hasil proyek akhir kami. Untuk kesimpulan yang pertama, cat dengan binder akrilik akan menunjukkan performa yang lebih baik dalam faktor daya tutup,
kilap, daya gosok, pengurangan penyerapan air, dan kemampuan pembersihan terhadap pengotor apabila dibandingkan dengan kedua sampel cat dengan binder recycled polyvinyl butiral. Yang kedua ada cat dengan binder recycled polyvinyl butiral, khususnya sampel T1 itu memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan dalam faktor elongasi dan sudut kontak. Dan yang ketiga, penggunaan binder akrilik masih menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik sebagai pengikat dalam produk cat. Selanjutnya, dari hasil penggunaan gula dan tepung, semakin banyak penggunaan larutan gula, maka tingkat kekentalan semakin menurun, dan semakin banyak penggunaan tepung, maka tingkat kekentalan cat semakin meningkat. Kemudian, semua cat memiliki daya kilap mendekati nilai cat standar. Penggantian binder akrilik dengan tepung sebesar 5%, 10%, dan 15% tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap daya tutup cat. Kemudian, penggunaan gula dan tepung menyebabkan sifat keterbasahan cat semakin hidrofilik. Dan penggunaan binder akrilik 100% atau cat standar memiliki hasil scrub yang paling tinggi sehingga memiliki daya rekat yang lebih baik. Namun penggunaan 5% dan penggunaan gula 5% dan 10% memiliki daya rekat dengan hasil scrub yang mendekati cat standar. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan mengenai kegiatan kami selama melakukan praktik kerja lapangan di PT Cornell Bersaudara Kemindo. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Vera. Baik, terima kasih Emily dan Alifah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Okta ya, supaya bisa selesai sebelum jam 9. Okta, Baik, Ibu. Okta dipersingkat aja ya. Iya, baik, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, boleh tolong di-share screen, Alifah? Iya, sebentar ya. Mohon maaf, sebentar. Baik, langsung saja saya mulai. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya tidak bisa untuk menyalakan kamera karena terkendala pada kamera saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi selaku Koordinator Program Studi Kimia sekaligus dosen pembimbing PKL. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Nurudin Budiman MSI selaku dosen pembimbing lapangan. Dan yang saya hormati teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Okta Olivia izin untuk mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Studi Pengaruh Penggantian Dispersan Sintetik dengan Litin sebagai Dispersan Alami terhadap Kualitas Cat Tembok. Boleh di next? Ya, baik, untuk profil perusahaan dan kegiatan magang akan saya lanjutkan ke proyek akhir dikarenakan telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Boleh di next, Alfa? Ya, kemudian yang pertama adalah latar belakang dalam proyek penelitian ini, yaitu dalam rangka menuju net zero emission pada tahun 2050, sektor industri berusaha untuk mengurangi emisi gas karbon dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengurangi penggunaan bahan baku yang berasal dari minyak bumi atau bahan bakar fosil, dan menggantinya ke bahan yang lebih ramah lingkungan atau berasal dari alam. Nah, hal ini didukung oleh data kontribusi bahan bakar fosil terhadap tingkat emisi gas karbon dioksida pada tahun 2011 adalah sebesar 92,4% dengan kontribusi terbesar adalah batu bara yang diikuti dengan minyak bumi sebesar 32,81%. Kemudian penggunaan dispersan sebagai zat pendispersi atau surfaktan dalam cat water base tidak sejalan dengan program net zero emission. Hal ini dikarenakan dispersan sintetik merupakan produk dari asam polikarboksilat yang berasal dari senyawa hidrokarbon tak terbarukan atau berasal dari minyak bumi yang selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Beauregard menyatakan bahwa penggunaan dispersan sintetis
polikarboksilat memiliki dampak 7,5 kali lebih besar terhadap potensi pemanasan global. Sehingga upaya untuk mengurangi tingkat emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah dengan melakukan substitusi atau penggantian bahan dari bahan sintetik ke bahan yang berasal dari alam atau biogas. Salah satunya adalah dengan biopolimer yang berasal dari lignin. Lignin merupakan biopolimer yang diproduksi dari sumber daya terbarukan sehingga menjadikannya ramah lingkungan serta tidak berbahaya dan mudah ditemukan di alam. Karena selain kelimpahan lignin yang tinggi, sifat hidrofobik serta fakta bahwa lignin dan dispersan polikarboksilat memiliki beberapa cincin senyawa kimia yang mirip yaitu cincin aromatik, membuat biopolimer lignin sangat berpotensi untuk digunakan sebagai pengganti dispersan sintetik. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan lignin sebagai dispersan alami dalam pembuatan cat dengan menganalisis pengaruhnya terhadap kualitas cat yang dihasilkan melalui berbagai macam metode pengujian berstandarisasi. Jadi, next. Ya, sehingga perumusan hipotesanya adalah penggunaan lignin sebagai dispersan alami dapat menggantikan dispersan sintetik pada produk cat. Kemudian, penggunaan lignin sebagai dispersan alami dapat menghasilkan produk cat dengan kualitas atau performa yang lebih baik dibandingkan dengan dispersan lignin. Bisa di next. Ya, untuk metode penelitiannya yang pertama dilakukan pembuatan sampel cat dengan dilakukannya perhitungan padatan total yang memengaruhi dari kuantiti sampel cat yang akan dibuat. Nah, berikut adalah tabel komposisi bahan pembuatan sampel cat di mana dispersan sintetik digunakan sebagai standar. Kemudian untuk TRL 1 dan TRL 2 adalah jenis lignin dengan komposisi yang berbeda dan dengan nama jenis, nama dagang yang berbeda. Bisa di next. Nah, untuk pengujian kualitasnya, pengujian kualitas catnya di sini dilakukan pengujian uji derajat keasaman, kemudian pengukuran kadar padatan total, kemudian uji daya tutup, uji daya kilap, uji ketahanan gosok atau scrap resisten, kemudian ada uji viskositas. Ya, berikutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana dapat dilihat pada tabel bahwa penggunaan dispersan dengan jenis yang berbeda ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan dari pH cat yang dihasilkan, di mana lignin dengan jenis DP35100 ini memiliki pH cat yang paling tinggi. Namun, dari ketiga jenis dispersan ini masih masuk ke dalam standar SNI. Kemudian untuk kadar padatan total, di sini dihitung dari persentase padatan totalnya bahwa dispersan lignin ini tidak berbeda jauh dengan kadar padatan total dari dispersan sintetik dan juga masih masuk ke dalam standar SNI yaitu minimal 40%. Sehingga lignin dapat dijadikan opsi sebagai pengganti dispersan sintetik. Next. Kemudian untuk viskositas, berdasarkan hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa kekentalan dari dispersan dari cat yang menggunakan dispersan lignin dan dispersan sintetik ini tidak berbeda jauh, sehingga penggunaan lignin ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas cat yang dihasilkan. Bisa di next. Kemudian untuk opacity atau daya tutup, dapat dilihat bahwa cat yang dihasilkan ini dengan dispersan lignin memiliki daya tutup yang lebih tinggi, yaitu 87,88% dan 88,09%. Kemudian untuk daya geseknya, dapat dilihat bahwa cat yang dihasilkan dengan dispersan lignin ini juga memiliki daya gesek atau daya tahan gosok yang lebih tinggi, yaitu 700 dan 661 cycle,
di mana hal ini dapat terjadi karena gaya interaktif yang terdapat antara kelompok perekat dan permukaan pigmen membuat zat pendispersi dapat dengan mudah terlepas dari partikel. Sehingga pada saat cat sudah benar-benar mengering, resin dan partikel pigmen akan terikat kuat dengan substrat. Kemudian untuk daya kilap, dapat dilihat bahwa cat yang dihasilkan dengan dispersan lignin memiliki daya kilap lebih tinggi pada sudut 60 derajat dan 85 derajat. Hal ini dikarenakan partikel pigmen yang terdistribusi secara merata menghasilkan pantulan cahaya yang lebih teratur, sehingga cat yang dihasilkan lebih mengkilap. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil uji karakteristik terhadap kualitas cat yang menggunakan dispersan lignin yang dihasilkan memiliki daya tutup, daya gesek, dan daya tahan gosok yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan dispersan sintetik. Kemudian cat dengan dispersan lignin memiliki viskositas dan pH yang tidak jauh berbeda dengan dispersan sintetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan dispersan lignin ini dapat menggantikan dispersan sintetik dalam produk cat dengan performa yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan dapat disampaikan. Akan saya kembalikan ke Ibu Vera. Baik, terima kasih Okta atas presentasinya. Kepada mahasiswa ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Langsung saja raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Silakan mahasiswa. Biasanya Dian nih mau bertanya. Ayo Dian. Dian Ayu Lestari. Iya Bu, izin bertanya ya kakak-kakak. Sebenarnya masih bingung PT Konel tuh suatu PT apa gitu. Mungkin mau tanya, ini tuh misalkan kayak itu chatnya kita buat sendiri atau misalkan ada merek apa gitu itu kita uji atau misalkan kayak ini tuh nguji-nguji sampel ada chat merek ini kita diuji di PT Konel atau bagaimana ya Kak? Iya, baik, terima kasih Dian. Saya coba izin menjawab. Jadi untuk PT Konel itu tadi yang seperti yang disebutkan sebelumnya itu ada 3 bidang utama, yaitu ada food and nutrition, itu yang terkait makanan. Jadi mereka juga mengembangkan berbagai resep makanan. Kemudian ada personal dan home care, itu juga terkait skincare juga. Dan yang terakhir ini ada industrial solution, di mana tempat kita melakukan PKL. Nah, di sini kan disebutkan tadi lab di sini itu merupakan lab aplikasi. Jadi semisal ada suatu yang kami ketahui, semisal ada suatu brand dari cat, mereka memiliki produk cat, namun mereka ingin mengembangkannya seperti misal mereka cat yang mereka miliki itu memiliki daya kilap yang kurang. Nah, terus mereka mengajukan ke Konel ini misal untuk agar cat yang mereka miliki itu memiliki daya kilap yang lebih tinggi. Nah, maka nanti akan dikembangkan oleh si Konel ini. Jadi sampel dari mereka diuji coba di lab aplikasi, mungkin ditambahkan beberapa aditif atau material untuk meningkatkan si daya kilap suatu sampel cat, kemudian dikembalikan lagi ke si konsumen. Kurang lebih seperti itu, Dian. Jadi mengembangkan suatu produk cat. Oh ya paham Kak. Oh jadi itu ya dari yang punya chat gitu nanti kayak ngajuin kalau misalkan ada kekurangan gitu untuk ke Konel gitu ya Kak. Itu kan kenapa? Iya, kurang lebih. Iya, kurang lebih seperti itu dia. Untuk kayak MBKM di Konel itu juga melalui web MBKM gitu ya Kak. Maksudnya kita harus pilih-pilihan dulu baru nanti lolosnya di mana kita nggak tahu atau bagaimana Kak? Ya, kalau untuk program MBKM ini sebelumnya sebenarnya kita mengajukannya PKL reguler. Namun
didiskusikan dengan Bu Vera dan Pak Nur, apakah bisa dijadikan MBKM, dan ternyata bisa. Maka ini sebenarnya MBKM di Cornell ini baru pertama kali kita melakukan, UNJ melakukan MBKM di Cornell. Mungkin selanjutnya bisa ditanyakan ke Ibu Vera. Baik, terima kasih Kak Alifa atas jawabannya. Baik, selanjutnya ada Sama-sama. lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, jadi untuk kegiatan MBKM di PT Cornell ini memang ini yang pertama ya, karena sebelumnya mungkin di tahun 2018 ada mahasiswa kimia juga yang melakukan PKL, tapi hanya 2 bulan. Nah, setelah didiskusikan dengan Pak Nurudin, ternyata di PT Cornell juga bisa melakukan kegiatan PKL lebih dari 2 bulan, sehingga bisa dikonversi kegiatan PKL tersebut menjadi 20 SKS mata kuliah soft skill gitu ya. Baik, Pak Nurudin. Baik, Bu Vera. Baik. Ya, mungkin ada komentar mengenai Emily, Alifa, dan Okta mengenai performa kerja mereka selama mengikuti kegiatan PKL atau ada masukan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vera sama mahasiswa semuanya, terutama Emily, Alifa, dan Olive. Jadi saya sangat senang sekali gitu ya pada saat rekan-rekan ini datang ke kami gitu ya. Jadi mungkin karena 3 mahasiswa ini mungkin 2 tahunnya mungkin hampir semuanya offline gitu ya. Gitu. Jadi pada saat pandemi dari awal tahun 2020 sampai ke kita itu tadi bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu ya. Jadi Iya, Pak. mungkin banyak gap yang mereka alami pada saat offline gitu ya. Jadi pada saat masuk itu mungkin skill-nya sebagai seorang kemis mungkin masih kurang gitu ya. Itu cuma pada saat mereka keluar 4 bulan itu saya lihat mereka semuanya sangat skillful gitu ya. Mereka untuk ngerana alat itu bodiran dengan baik gitu ya, walaupun awalnya banyak yang nggak reproducible gitu ya, tapi setelah 4 bulan hasil yang mereka hasilkan itu bisa saya pakai gitu ya. Jadi saya percaya gitu dengan hasil yang mereka berikan gitu. Jadi mereka juga sangat cepat untuk belajar gitu ya. Belajar kalau misalnya diberi tugas, lalu dasar-dasar sebagai kemis jujur gitu ya. Jadi saya wanti-wanti kemis itu yang paling penting jujur gitu ya. Kalau nggak jujur nanti kemis itu bisa bikin orang meninggal gitu ya. Gitu kalau dia nggak jujur. Jadi yang paling penting itu jujur. Kalau gagal ya dibilang gagal, jangan dibuat-buat hasilnya gitu ya. Nanti akan ada sumpah kemis, nggak boleh berbohong terhadap hasil yang dikerjakan seperti itu. Mereka juga sangat baik dalam menganalisa kalau misalnya ada masalah, ada fenomena seperti itu, lalu untuk menjaga kebersihan gitu ya. Jadi saya wanti-wanti sama teman-teman semua bahwa lab itu bukan tempat yang angker gitu ya, yang kita takut untuk untuk bereksperimen gitu ya. Jadi lab itu harus menjadi tempat yang menyenangkan. Itu teman-teman juga mungkin dapat dasar-dasar di sini gitu ya. Lalu bersih-bersih, jadi lab itu harus bersih gitu ya, nggak kotor, nggak gelap gitu. Jadi semoga saja setelah 4 bulan di tempat kami, mungkin teman-teman punya skill, punya mindset sebagai seorang kemis gitu ya. Kemis nggak hanya mengerjakan seperti operator yang sering kita bilang bahwa kemis itu adalah bukan operator yang hanya mengerjakan tapi nggak tahu apa dasarnya gitu ya. Saya harapkan teman-teman setelah 4 bulan di sini punya skill, punya dasar-dasar kemis harus seperti apa gitu ya. Baik dari etika maupun dari dari pekerjaan yang akan dilakukan gitu ya. Sama dasar-dasar menganalisa, melihat masalah gitu ya, lalu berhipotesa. Dan saya yakin setelah 4 bulan teman-teman sudah punya semua itu gitu ya. Dan
tadi ada pertanyaan yang baik dari Dian, tentu selama saya ada di sini mungkin ya sangat welcome, mungkin berapa saja mungkin mahasiswa UNJ yang mau bekerja praktek di tempat kami mungkin dipersilakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurudin. Mungkin nanti untuk rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 ya bisa memanfaatkan kesempatan yang tadi ditawarkan oleh Pak Nurudin ya. Mungkin tidak hanya di tempat yang sekarang ya Pak Nurudin, apa bisa di dua lab berikutnya ya? Iya, bisa. Jadi sebetulnya yang tadi ditanyakan sebetulnya kita membuat sesuatu. Jadi kita membuat cat seperti itu dengan bahan-bahan kimia seperti itu ya. Itu lalu si formulasi cat itu kita berikan ke perusahaan cat secara free sebetulnya seperti itu. Selama mereka akan beli bahan kimianya ke kita. Jadi kita sebetulnya kalau boleh dibilang jadi Cornell itu seperti tempat representatif semua produksi kimia gitu ya. Ada yang tadi dibilang industrial solution itu ya kayak cat, kayak tinta, kayak lem, kayak bahan bangunan gitu, constructions, ke plastik, ke lubricant, oil and gas seperti itu. Lalu ada juga yang personal care kayak bikin sampo, bikin lotion, serum seperti itu ya, bikin lipstick seperti itu. Lalu juga ada bahan kimia yang lari ke makanan seperti itu, bikin instant noodle, bikin ice cream gitu ya, bikin yogurt gitu, sama farma gitu ya, sama farmasi. Cuma kalau di Indonesia kita hanya ada labnya itu yang industrial, personal care, sama food. Itu kalau farmasi kita nggak ada labnya untuk di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Nanti kita follow up lagi ya untuk kerjasama berikutnya. Dan kebetulan juga Emily, Olive, dan Alifa melanjutkan penelitiannya, tugas akhirnya masih di PT Cornell ya, jadi berkelanjutan. Jadi ibaratnya kegiatan PKL kemarin itu pra-latihan penelitian, maka selanjutnya Anda mengerjakan tugas akhir tetap di tempat yang sama gitu ya. Jadi nanti bisa lulus, bisa siap untuk bekerja ya Pak Nurudin ya, ibaratnya seperti itu. Betul. Ya, tadi ada satu lagi, maaf Bu, yang saya lupa menyampaikan. Jadi karena kita perusahaan dari US itu ya, jadi banyak sekali orang asing yang datang gitu ya. Jadi rekan-rekan kita ini saya paksa untuk berbicara bahasa Inggris itu, dan untuk menerangkan ke mereka kalau mereka datang, lalu mereka menginterview, misalnya waktu itu kita ada production dari Singapura seperti itu, orang Singapura yang bikin cat ke Indonesia gitu. Mereka saya beri kesempatan 1 jam untuk bicara dengan mereka gitu ya, mungkin gajinya di Singapura berapa, terus Emily kalau kerja di Singapura caranya bagaimana gitu ya. Gitu. Mungkin Emily bisa cerita gitu. kemarin seperti apa pengalamannya? Iya Bu, sebelumnya makasih untuk Pak Nurudin untuk kesempatannya untuk kita bertiga bisa dapat pengalaman interview juga orang dari Singapura. Jadi sebenarnya sempat kaget Bu karena lagi di lab, terus tiba-tiba Bapak manggil untuk interview. Jadi kita sempat nanya-nanya kayak lingkungan kerja di sana gimana, untuk gaji sebulannya gimana, yang kayak kita sempat nebak-nebak, oh UMR kali ini, UMR, ternyata wow gitu hasil kerja sebagai chemist dan untuk di Singapura gitu Bu. Lalu untuk bapaknya juga, bapak yang kita sempat ajak ngobrol itu juga welcome, dan kayak sharing pengalamannya juga selama berpuluh-puluh tahun di bidang coating. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Ya. Mungkin Alifa dan Olive bisa menyampaikan kesannya seperti apa PKL di PT Cornell secara singkat. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Untuk kesan-kesannya, yang pertama pasti menyenangkan. Kita banyak
mengetahui hal baru terkait chat yang ternyata chat itu jenis dan fungsinya itu banyak banget. Terus komponen chat sendiri itu ternyata cukup kompleks untuk meningkatkan kualitasnya, perlu bisa ditambahkan ini, itu, dan sebagainya, sehingga didapatkan chat yang memiliki fungsi khusus. Kemudian untuk bekerja di lab-nya itu juga menyenangkan, karena di sana untuk Pak Nur dan orang-orang lab di sana itu sangat welcome ke kita benar-benar dibimbing dari awal sampai akhir, didampingi, hingga akhirnya kita bisa melakukan banyak hal di lab di sana. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Pak Nurudin, terima kasih banyak atas kehadirannya karena Baik. Pak Nurudin ada agenda. Terima Baik, kasih mohon banyak maaf juga sebelumnya. sudah membimbing dan memfasilitasi mahasiswa kimia. Mudah-mudahan kerjasamanya masih bisa berlanjut. Terima Baik. kasih banyak ya. Baik, mohon maaf ya. Ya. Harus live dulu ya. Ya, nggak Oke, apa-apa. selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi. Terima Selamat kasih, pagi, Bapak. terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas bimbingannya. Ya. Kita lanjutkan, Olive. Silakan. Kesannya bagaimana? Iya, mungkin kesan dari saya yang pertama saya sangat berterima kasih kepada Bu Vera dan Pak Nurudin serta staf-staf yang ada di Cornell karena telah mengizinkan saya untuk magang di sana. Kemudian untuk kesan dan pesan selama magang di sana itu yang pertama di mana sebelumnya karena kita udah 2 tahun pandemi dan tidak pergi ke lab, kesan pertama yang saya rasakan adalah bahwa suasana lab di Cornell itu benar-benar seperti kita tidak berada di suasana lab yang dibayangkan seperti mencekam atau banyak bahan-bahan yang toksik atau kita takut terkontaminasi seperti apa, justru merasa bahwa ini seperti di kantor gitu. Jadi karena suasana lab-nya sangat benar-benar bikin nyaman, enjoy, kemudian yang pertama sangat bersih, itu yang ada di Cornell. Kemudian para staff-staff yang ada di Cornell itu benar-benar sangat ramah. Jadi padahal kita baru 1 bulan masuk di sana, tapi sudah seperti kenal lama sekali. Kemudian dalam membimbingnya itu sangat penuh dengan kesabaran dan sangat fun karena kita benar-benar ngerasa enjoy sekali. Jadi mungkin yang kita bayangkan sebelumnya suasana di tempat magang itu seperti apa ya disebutnya, seperti kayak strict atau bagaimana, tapi karena di sini tuh kita dibawa seperti keluarga begitu, Bu. Jadi karena tidak terlalu banyak orang, kemudian karena para staf yang ada di lab itu seperti jadi kita tidak seperti antara mahasiswa dengan dosen, Bu, tapi seperti kayak bapak gitu, bapak kita gitu, karena benar-benar cara komunikasi dan penyampaian dalam pengajaran itu seperti orang tua begitu, Bu, yang saya rasakan di sana. Jadi tidak ada, kita tetap menghormati dan menghargai, namun kecanggungan itu benar-benar sedikit gitu, Bu. Jadi kita benar-benar merasa seperti di rumah sendiri sepertinya, walaupun kita sedang bekerja begitu, Bu. Mungkin itu kesan yang paling membekas di saya. Kemudian untuk pesan-pesannya, semoga di PT Cornell ini saya dan Emily serta Alifa bisa melanjutkan penelitian untuk tugas akhirnya dengan baik, kemudian dan lancar. Mungkin itu aja sih, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Okta, Alifa, dan Emily. Mungkin rekan-rekan mahasiswa lainnya ada yang ingin mengajukan lagi pertanyaan langsung ke 3 presenter mahasiswa pagi ini? Silakan. Masih ada?
Ya, untuk angkat ya Ilham, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Vera atas kesempatannya. Ya, sekali lagi mau ucapin selamat ya buat kalian bertiga, teman-teman dari Kimia 2019. Mungkin dari saya sendiri penasaran sih berkaitan dengan pembuatan cat ini, yang nantinya pasti kan ada limbahnya ya, limbah cat gitu. Dan di sini saya penasaran, apakah limbahnya dibuang di tempat yang emang udah disediakan, atau memang bisa diolah kembali gitu, menjadi produk cat yang mungkin catnya berbeda gitu, atau bagaimana? Mungkin itu aja sih yang saya penasaran. Saya izin menjawab ya, Bu Ilham. Jadi mungkin yang dibayangkan itu, jadi di Cornell ini bukan seperti kita produksi cat di skala pabrik. Jadi seperti yang sudah disampaikan Alifa sebelumnya bahwa jadi limbah yang dihasilkan ini tidak sebanyak limbah yang dihasilkan pada proses produksi cat di pabrik. Jadi untuk limbah yang dihasilkan itu misalnya pada di dalam lab ini terdapat sampel yang harus diuji. Misalnya itu untuk menguji scrub dan lain-lain. Nah, terkadang hasil sisa sampel pengujian itu disimpan untuk dilakukan perbandingan dengan sampel-sampel berikutnya jika suatu hari nanti sampel bekas pengujian itu dibutuhkan kembali gitu. Jadi ada storage tersendiri untuk menyimpan sampel-sampel yang pernah dilakukan untuk diuji. Nah, untuk sampel-sampel misalnya catnya itu sendiri, biasanya kita membuat catnya itu tidak yang di dalam bayangan mungkin berapa kilo atau apa, tapi hanya sebesar 500 ml glass beker. Untuk dilakukan pengujian itu kan tidak terlalu banyak dibutuhkannya ya. Jadi dikumpulkan gitu sampel cat yang sebelumnya telah dibuat untuk pengujian, namun nanti ketika mungkin ada waktu di mana dilakukan pembersihan, itu entah 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali, yang benar-benar bahwa sampel cat yang sudah dibuat itu tidak dipakai lagi, maka catnya terkadang disatukan untuk entah itu disumbangkan untuk dipakai di cat tembok di mana, seperti itu. Jadi mungkin atau kalau memang benar-benar catnya sudah tidak bisa terpakai, itu entah dia mengental atau terpisah, nah itu baru dibuang. Dan untuk yang masih bisa dipakai itu dipakai kembali, entah itu diberikan ke siapa, seperti itu, Ilham. Saya izin menambahkan, jadi untuk dari yang pernah saya ketahui itu, jadi Cornell sendiri itu punya kayak penampungan limbahnya tersendiri di bagian belakang dari labnya. Jadi nanti aliran air atau limbah yang akan dibuang itu akan tersalurkan ke wadah yang sudah tersedia, yang mana wadah itu juga sudah diberikan bahan untuk menetralkan cairan-cairan maupun cat yang setelah dibuang, dan nantinya setelah sudah netral nanti baru mungkin dibawa ke pengolahan limbah yang bertanggung jawab untuk mengolah limbah pada limbah akhirnya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin PT Cornell itu seperti apa ya? Kan perusahaan di tempat yang Emily kerja itu kan sebetulnya konsepnya seperti kayak lab R&D ya. Tetapi nanti untuk proses produksinya itu tetap bukan di situ gitu. Jadi kalau R&D itu labnya itu termasuk kecil ya. Jadi nggak terlalu banyak limbah gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita beri applause dulu untuk ketiga presenter mahasiswa hari ini. Terima kasih atas presentasinya. Jadi saya sempat mengunjungi mereka bertiga ya, waktu itu bulan Oktober kalau nggak salah ya. Saya sangat surprise sekali gitu, kemampuan presentasi gitu ya, kemampuan berkomunikasi sudah sangat baik waktu itu ya, dan tentunya
keterampilan di laboratorium yang sempat vakum 2 tahun gitu ya, jadi tergantikan dengan mengikuti kegiatan PKL. Nah, sesuai yang informasi yang disampaikan oleh Pak Nurudin tadi, terbuka kesempatan bagi mahasiswa angkatan 2020 yang akan mengikuti kegiatan PKL. Jadi untuk 2020 itu PKL akan dilakukan di semester 7, tetapi persiapannya harus dilakukan di semester 6. Ya, jadi semester 6 ini sudah mencari-cari tempat kegiatan PKL, melamar dan juga mempersiapkan tentunya keterampilan ya yang harus disiapkan untuk mengikuti kegiatan PKL. Saya kira untuk 2019 saya memberikan aplaus terbaik gitu ya untuk 2019 karena sebetulnya kegiatan MBKM itu masih belum wajib ya untuk angkatan 2019. Kalian tentunya karena ingin mengkonversi menjadi 20 SKS MBKM berkorban untuk menghilangkan nanti ya sekitar 20 SKS mata kuliah pilihan yang sudah diambil sebelumnya. Tetapi akan terbayarkan dengan pengalaman berharga yang Anda peroleh selama mengikuti kegiatan PKL gitu ya. Itu yang saya kira pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya, tetapi kesempatan juga tidak datang 2 kali. Jadi mohon kepada mahasiswa angkatan 2020 dan selanjutnya 2021 dan 22 manfaatkan kesempatan sebanyak mungkin, memanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk meningkatkan skill ya, terutama untuk persiapan nanti setelah lulus nanti. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi seminar di sesi kedua hari ini jam 1 siang. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.